Baik saudara, kita akan memulai ibadah online kita di rumah. Dan saat ini sebelum kita masuk dalam pujian kita atau penyembahan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur, khususnya pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di tempat rumah-Mu ini adalah satu kemurahan yang kami sudah terima Tuhan dalam satu minggu ini lagi. Karena itulah Tuhan kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami ingin juga teman-teman atau saudara-saudara seiman kami khususnya Jemaat Mangga 2 di tempat ini Tuhan. Engkau hantarkan mereka ke tempat ini. Agar mereka dapat merasakan sukacita yang dalam daripada-Mu. Agar mereka juga merasakan penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini lagi kepada mereka semua ya Bapa. Sehingga mereka pun bisa melihat kuasa Tuhan ada di tengah-tengah mereka pada saat mereka memuji, memuliakan Engkau terlebih lagi dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Jemaat GSD Mangga 2 yang dikasihi dalam Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan, kembali lagi di ibadah online hari ini. Kita mau mengucap syukur kalau hari ini Tuhan pelihara dari setiap kesehatan dan setiap keseharian kita. Kita mau percaya kalau Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur Tuhan itu baik. Lebih dari kata apapun, Tuhan selalu menjaga dari setiap kehidupan kita. Kita mau lebih setia. Maka lagu ini mengatakan lebih dari kata. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan penolong.
kita. Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Katakan ada kuasa di dalam darah Amin. Yesus. Haleluya. Mari sama-sama menaikkan pujian ini. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Maukah engkau terlepas dosamu? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Tahukah engkau Yesus melepasmu? Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah engkau terlepas keberatan? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau dapat kekuatan? Ada kuasa dalam, mari sama-sama katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Mari katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kita berperang buat Tuhan dan lepas kita dari kelapa sungguh. Rasa bebaskan dan kita maju terus. Sekali lagi kita berperang buat Tuhan yang lepas kita dari kelapa sungguh. Rasa bebas sekarang kita maju terus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan sama-sama, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Katakan lebih lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba. Darah anak domba Allah. Yeay, haleluya. Darah anak domba Allah. Ya kan sudah tercurah bagi kita semua. Siapa yang percaya kalau hati kita harus percaya buat Tuhan. Kita berikan hati yang penuh di ibadah kali ini untuk sampai selama-lamanya sampai Tuhan datang. Haleluya. Come on. Tuhan dan kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku.
kota perlindungan. One, two, go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Come on. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur sebab cintanya pada kita semua. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini lebih lagi. Dengan satu suara kita mau katakan, are you ready? Say. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Siapa yang percaya? walau bumi bergoncang, Walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kita mau lebih keras lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami Hatiku Tuhan. percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita mau menyembah Dia Allah yang baik. Haleluya, kita boleh ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa semua itu bukan karena kita melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita. Haleluya.
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Haleluya Yesus. Tiada yang mustahil, sebab aku percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan sama-sama, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan sebab ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Firman-Mu tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya, sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kami benar-benar percaya bahwa Engkau Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kekuatan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, dalam keadaan sesulit apapun yang mereka alami Tuhan, biarlah mereka tetap kuat dan mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati kami semua Bapa, biarlah segala pujian, segala hormat kami boleh naikkan, kami persembahkan hanya kepada Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan, selamat pagi kepada semua saudara-saudari sekalian. Puji syukur Tuhan baik, kita boleh kembali ibadah online. Pada saat ini saya percaya semua saudara dapat mengikuti dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Sehingga kita semua boleh diberkati. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Segala puji syukur Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kami, kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami 1 minggu lagi. Sehingga kami boleh ada kembali di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Pada segenap saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Dan Roh Kudus akan tolong kami semua. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami terlebih dahulu. Sehingga kami boleh membuka hati kami, telinga kami, mata kami juga untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Segala kuasa iblis, segala roh jahat yang coba mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus urapi kami semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau belajar bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul Injil berbuah dan berkembang. Kita buka dari buku Kolose pasal 1 ayat 4 sampai 6. Buku Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia dengan sebenarnya. Haleluya. Saudara, Injil yang benar, bukan ajaran filsafat, bukan cerita dongeng atau tradisi. Tetapi Injil itu kalau kita tadi sudah baca ayat 5, itu adalah firman kebenaran. Haleluya. Firman kebenaran yaitu Injil. Jadi Injil adalah firman kebenaran. Ya, ini adalah Injil, ini firman Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, firman kebenaran itu siapa? Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia sebagai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Itulah firman kebenaran. Karena satu ayat katakan yang tidak asing lagi, yang kita sudah harus hafal. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah firman kebenaran. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Dan Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain. Tidak ada nama lain yang membawa kepada kita keselamatan.
seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur beberapa hari yang lalu kita boleh memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2020, di mana bangsa kita sudah bebas dari penjajahan. 75 tahun sudah bebas. Haleluya. Kita pun bersyukur saudara sekalian, kita boleh mengenal siapa itu kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, semua saudara dan saya itu dijajah, ya, itu diikat, itu dibelenggu oleh kuasa dosa. Kita jadi hamba dosa. Tapi bersyukur atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saudara dan saya, kita dianugerahi satu keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Saudara, karena firman Allah katakan semua manusia sudah menyeleweng, semua manusia sudah berdosa, tidak ada yang benar, bahkan satu orang pun tidak ada yang benar. Itu menurut firman. Roma 6 ayat 17 katakan, kita bersyukur kepada Allah. Dahulu saudara dan saya, kita menjadi hamba dosa. Tapi oleh karena Yesus sebagai jalan kebenaran, saudara, kita sudah dibebaskan. Roma 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan. Saudara dan saya, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah menjadi hamba dosa. Tetapi kita bersyukur kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Karena siapa saudara? Karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Bagaimana kita bisa dimerdekakan? Saudara, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Roma 6 ayat 6 katakan, manusia lama, kehidupan kita yang lama, karakter kita yang lama, itu turut disalibkan. Supaya apa? Tubuh dosa itu hilang kuasanya. Supaya tubuh dosa itu hilang kuasanya. Agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Jangan kita diperbudak lagi oleh dosa. Karena kita sudah dibebaskan. Kalau negara kita Indonesia sudah dibebaskan dari penjajahan 75 tahun. Saya percaya semua saudara, kalau saudara percaya kepada yang namanya kebenaran, itulah jalan kebenaran Tuhan Yesus. Saudara, begitu kita percaya, hidup kita yang lama dikuburkan bersama dengan kematian Yesus. Kita bangkit, hidup kita menjadi baru bersama Yesus. Haleluya. Kalau apabila firman Allah katakan Yohanes 8:36, apabila anak itu memerdekakan kamu, apabila Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita tidak lagi diikat, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Firman Allah berkata, jangan lagi kita mau diperhambakan lagi. Jangan kita menggunakan kemerdekaan itu dengan seenak kita. Tidak demikian. Galatia 5:13, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi saya sudah merdeka, berarti saya masih boleh melakukan dosa ini, dosa itu. Bukan saudara. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi firman Allah berkata, setelah kita dimerdekakan, marilah kita melayani seorang
dengan yang lain. Dengan kasih daripada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Ada sanksinya, ada hukumannya. Hanya Yesus yang dapat membebaskan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Asal manusia itu mau. Asal manusia mau bersedia. Saudara, kadang kita nggak bisa membebaskan, melepaskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sulit. Saya tidak tahu pada saat ini mungkin ada di antara saudara yang dengar firman Allah. Mungkin masih ada ikatan dosa. Padahal Tuhan Yesus sudah bebaskan loh. Padahal Tuhan Yesus sudah merdekakan kita. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tetapi masih ada orang yang mau diikat oleh dosa. Masih ada orang yang mau memperhambakan dirinya sebagai hamba dosa. Sebentar lagi minggu terakhir dari bulan ini, gereja kami akan ada baptisan air. Ya, akan ada baptisan air. Dan baptisan air itu ada satu formulir yang harus diisi oleh mereka yang mau menerima baptisan. Dan di situ ada tercantum ikatan-ikatan dosa. Ada menyembah berhala, ya, ada judi, ada merokok, ada minuman keras, ada narkoba, ada bicara kotor, ada kepahitan, ada iri, ada semua-muanya di situ. Nah, itu ikatan-ikatan dosa. Sebelum kita mau dibaptis, sebelum hamba Tuhan baptis kita, setiap orang yang mau ambil itu baptisan harus isi formulir. Kemudian kita tanya jawab. Ya, saudara, kalau kita mau bebas, mau merdeka dari ikatan, saya seringkali bertemu sharing dengan orang yang mau dibaptis. Saya tanya satu persatu. Contohnya rokok yang paling sering itu rokok. Sudah bebas rokok, dan situ ada jawaban belum. Seandainya dia coret yang sudah, berarti belum bebas dengan rokok. Oke, mau bebas? Mau. Benar. Kalau memang mau, saya bilang, memang gak mampu, sulit tante. Kadang sulit untuk lepaskan. Bagi Tuhan gak ada yang sulit, saya bilang. Kalau kamu mau, begitu mau dibaptis harus sudah lepas. Saya akan bantu dalam doa. Saya percaya Tuhan nanti akan lepaskan, bebaskan. Kalau dari kita mau. Kalau dari kitanya enggan, mau dibicarakan apapun, sulit. Enggak bisa saudara. Ya, dan Tuhan pun juga enggak pernah memaksa ya. Tuhan kita itu luar biasa. Tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam surga. Pilihan bebas di tangan kita. Dan inilah seringkali banyak anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan oleh kuasa dosa, tetapi masih aja berkecimpung dalam dosa, masih aja melakukan dosa. Bahkan bukan baru setahun 2 tahun, ada yang sudah berapa puluh tahun ikut Tuhan, tapi yang namanya rokok itu susah sekali dilepaskan. Itu baru rokok loh, belum yang lain. Nah, saudara sekalian, janganlah firman Allah katakan Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata
kebenaran. Haleluya. Saudara, firman Allah datang kepada kita, Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Jangan menyerahkan tubuh kita ini sebagai senjata kelaliman. Ya, kepada dosa. Tapi mari saudara, setelah kita sudah dibebaskan, serahkan diri kita kepada Allah. Biarlah Allah akan bentuk kita menjadi senjata kebenaran. Untuk mengabarkan Injil kebenaran, itu firman Allah. Haleluya. Saudara, firman Allah berkata, kalau kita sekarang sudah dimerdekakan, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, setelah kita menjadi anak-anak Allah, saudara, firman Allah katakan, kamu akan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Setelah kita dimerdekakan, biarlah tubuh ini menjadi hamba kebenaran. Serahkan kepada Tuhan. Kita akan beroleh buah yang membawa pengudusan kepada kita. Ini kita bisa hidup kudus kan? Haleluya. Kalau kita masih mau terikat. Kapan mau jadi kudus? Saudara, kapan mau suci? Kapan mau berkenan kepada Tuhan? Tapi menjadi kudus. Sehingga kesudahannya hidup yang kekal. Kalau hidup kudus, kalau sudah bebas dari ikatan dosa, sudah dimerdekakan, saudara mendapat buah apa? Buah pengudusan. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Sebab tanpa kekudusan gak mungkin seorang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian Rasul Paulus juga berkata kepada kita semua juga, tidak ada Injil lain. Coba kita buka ya, Galatia pasal 1, kita akan baca saja di sini ayat 6, ayat 7, ayat 8. Judulnya perikop di sini hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Haleluya. Saudara, tidak ada Injil lain. Walaupun malaikat dari surga datang memberitakan Injil yang bukan Rasul Paulus katakan, yang dia beritakan, itu terkutuk. Jadi Injil ini cuma satu. Kebenaran ini, firman Allah ini cuma satu. Tapi banyak orang sekarang, banyak ajaran-ajaran sesat yang ingin memutarbalikkan, yang memalsukan Injil. Kita harus hati-hati. Banyak nabi-nabi palsu. Mereka juga pakai Alkitab. Tapi sekarang kadang dia bilang mengacaukan kamu. Bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Hati-hati saudara. Cuma satu Injil. Inilah firman kebenaran Allah. Kalau kita lihat selanjutnya. Injil itu berbuah. Tadi Kolose pasal 1 dikatakan di sini ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Injil itu berbuah. Memberi iman. Iman yang hidup. Saudara, kalau kita baca firman Allah. Kalau saudara baca firman Allah. Ini adalah firman kebenaran. Ya.
itu memberi hidup. Memberi iman. Iman kita tuh jadi hidup. Kenapa banyak orang yang imannya mati? Ya, nggak berbuah. Mati, kering. Seperti pohon ara yang kering, yang nggak ada buah. Mati. Tapi kalau kita baca firman saudara, ini firman kebenaran, ini memberikan iman kita itu jadi hidup. Ya, jadi iman kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Enggak lemah. Ya, iman itu memberikan kehidupan. Iman itu juga memberi kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Waktu kita baca firman Allah mengajar kepada kita mengenai iman, mengajar kepada kita mengenai kasih, dan kasih itu timbul. Haleluya. Berbuah. Mempunyai apalagi firman kebenaran ini, Injil ini mempunyai pengharapan. Saudara, ini firman Allah ini banyak janji-janji Tuhan ya. Banyak sekali janji Tuhan. Saudara mau berharap sama siapa? Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi. Siapa yang kita mau harap? Cuman Tuhan Yesus satu. Inilah firman Allah yang memberi kita pengharapan. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Kalau saudara baca firman, ini mengandung banyak janji, banyak pengharapan. Dan ini adalah kekuatan. Dikala kita lemah, kita baca firman, oh kita dikuatkan. Puji Tuhan. Firman Allah memberi kita kekuatan, memberi kita iman, memberi kita kasih, memberi kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang tidak ada harap di luar Tuhan, tapi bersyukur kepada Tuhan karena kita membaca firman kebenaran, maka itu memberikan kita satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan apa saudara? Pengharapan hidup yang kekal di dalam surga. Ada buah-buah roh di sini. Banyak sekali firman Allah. Banyak manfaatnya, banyak gunanya. Kalau saudara baca Galatia 5:22-23, ada buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Nah, kita harus baca firman. Haleluya. Dan dia berbuah-buah. Mau berbuah, bacalah firman Tuhan. Injil itu firman Allah juga berkata, Kolose 1:6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah, berkembang di seluruh dunia. Saudara, saya banyak dengar di WA ya, di YouTube. Sekarang ini luar biasa ya orang yang percaya firman Tuhan loh. Banyak orang yang bertobat. Ya. Itu Injil itu sampai berkembang luar biasa. Namanya apa? Orang yang tadi agama segala macam agama lah. Begitu mendengar firman, begitu baca firman, mereka tersentuh. Mereka merasakan, mereka menikmati, mereka bisa berkata, oh iya ini memang yang saya cari. Memang firman Allah berkata, kesudahan dunia ini akan datang kalau Injil itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Kadang saya dulu pernah berpikir, bagaimana ya Injil ini firman Allah bisa tersebar di seluruh dunia. Apakah hamba-hamba Tuhan ini pergi ke pelosok-pelosok dunia, ke gunung-gunung, ke desa-desa, ke tempat terpencil, ke hutan-hutan. Kadang-kadang kita mikir, bagaimana caranya Tuhan? Berarti kalau sampai bisa tersebar ke pelosok, ke hutan, kemanapun,
Lama dong Tuhan datangnya ya. Karena firman Allah berkatakan sampai itu Injil diberitakan seluruh dunia sampai ke pelosok baru tiba kesudahannya. Lama dong Tuhan datangnya ya. Tapi ternyata sekarang ini ada handphone, ada media sosial, ada segala macam, ada iPad, ada ini, ada segala macam alat-alat canggih. Semua bisa dengar, semua bisa lihat, semua bisa baca. Taruh kata nggak bisa baca pun bisa dengar. Jadi Injil itu memang sekarang sudah mulai berkembang. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia beritakanlah Injil. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksi. Ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah semua pekerjaan Roh Kudus memang. Waktu Petrus penuh dengan roh, dia berkhotbah. Setiap hari firman Allah katakan Kisah Para Rasul 1 ayat 47. Tiap hari Tuhan menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Tiap hari. Jadi Injil itu berkembang. Luar biasa. Saudara, ada banyak orang-orang sekarang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita lihat, mereka yang pertama ikut Tuhan. Sekarang banyak yang jadi apa? Terbelakang. Yang keterbelakang, yang belum tahu firman. Tapi sekarang ini kita lihat bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mereka semua jadi orang yang utama, yang terutama di depan. Luar biasa saudara. Saya percaya Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Injil sudah diberitakan. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya, kau dengar kesaksiannya, wah luar biasa saudara. Saya tuh senang sekali dengan kesaksian. Nah itulah firman Allah kebenaran itu memberikan iman. Iman kita jadi hidup. Inilah tanda-tandanya saudara. Pertobatan terjadi luar biasa. Bahkan di pasar-pasar orang berani memberitakan firman. Tapi saudara, kasihan ada banyak juga anak-anak Tuhan yang saya lihat dulu setia, dulu rajin. Rajin sekali iring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi saya lihat sekarang, aduh Tuhan, kok jadi begini mereka semua, kok jadi berbalik. Seperti tadi firman Allah katakan, ya, dikacaukan. Saudara, Injilnya diputar balik. Dulu percaya Tuhan Yesus, sekarang mereka tinggalkan. Wah, nggak tahu udah cari yang mana lagi. Ya mereka pikir, kalau dia tegur, ini keputusan saya. Ini keputusan saya. Aduh, saya bilang Tuhan kasihan banget. Kemana jiwa-jiwa itu yang sudah tahu firman, yang sudah tahu kebenaran, jalan kebenaran. Tetapi sekarang mereka sudah tinggalkan Tuhan. Haleluya, mari saudara dan saya tetap kita setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap iring Tuhan. Tetap beriman. Tetap beriman. Sebagai kita selanjutnya. Kita baca Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Saudara, ini firman Allah datang kepada kita juga semua. Saya ajak semua jemaat GSJA Mangga 2. Mari kita menjalankan perintah agung Tuhan. Pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amanat agung. Siapa yang percaya? Kalau kita sudah percaya, firman Allah katakan dibaptis. Dibaptis supaya kita diselamatkan. Siapa yang gak percaya dihukum. Seringkali orang berkata, oh kalau dibaptis saya selamat. Ada kalanya orang dibaptis karena memang dia sudah percaya, emang harus dibaptis supaya dosanya diampuni juga dan diselamatkan. Tapi ada orang kadang-kala, oh ya, saya dibaptis, saya selamat. Sekali selamat, saya selamat terus. Saya sering kali sharing dengan orang yang mau dibaptis dalam minggu untuk baptisan air. Ingat, saya bilang, ini formulir baptisan air ya. Ini tidak menyelamatkan kamu loh. Enggak menyelamatkan. Tapi katanya kalau percaya dibaptis selamat. Tapi ini tidak menjamin kita selamat terus. Kalau kita berbuat dosa lagi, kalau kita diperhamba dosa lagi, kalau kita diikat oleh dosa lagi, apakah kita selamat? Nah, jadi harus dijaga, harus hargai. Keselamatan yang Tuhan berikan harus kita hargai. Jangan main-main. Sekali selamat terus selamat. Ya, kalau kita benar-benar ikuti firman Tuhan, kalau kita menjadi pelaku firman, kalau kita taat sama firman, iya kita selamat. Tapi kalau kita sudah menyeleweng kepada di luar firman Allah, bagaimana kita selamat? Kita diikat lagi oleh dosa, kita dibudakin lagi oleh dosa, kita belum merdeka. Pasti firman Allah katakan, dia akan dihukum. Baptisan air memang itu perintah Tuhan. Kita harus melakukan. Kalau perintah Tuhan kita tidak lakukan, ingat, satu saja gagal semua. Tapi tidak menjamin kita selamat. Terus kalau kita hidupnya sudah tidak lagi berjalan dalam kebenaran firman Allah. Tanda ini akan menyertai kamu. Kamu orang percaya, mereka mengusir setan, mereka berbicara bahasa baru, mereka memegang ular, mereka minum racun tidak mati. Ya betul, Tuhan beri kita kuasa, Tuhan beri Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa mendoakan orang sakit. Kita bisa menumpang tangan, orang itu akan sembuh. Sekalipun kita pegang ular beracun, kita tidak akan dipagut. Sekalipun kita minum racun, kita pun tidak mati. Bukan sengaja minum racun loh. Oh Tuhan tolong saya mau minum racun, saya gak akan mati. Karena Tuhan menyertai saya. Sorry, mati neraka. Pasti. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau sampai terjadi kepada anak-anak Tuhan, orang percaya, Tuhan
pasti menjaga kita. Tuhan pasti menolong kita. Firman Allah dikatakan, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu. Dan tanda ini menyertai kepada mereka. Percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Kemana kita pergi, kemana kita melayani, Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21 katakan di sini. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan menyertai kepada kita orang yang percaya. Dan firman Allah katakan, sejumlah besar orang, gak ditentukan berapa ya, sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Inilah saat-saatnya saudara, sebelum Tuhan Yesus datang, saya percaya ada banyak orang-orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Ada terjadi pertobatan yang luar biasa. Sejumlah besar orang akan datang dan bertekuk lutut. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, marilah kita tetap setia. Tetap iring Tuhan. Melayani Tuhan. Beritakanlah Injil keselamatan. Mungkin bagi keluarga kita yang belum diselamatkan terutama. Kemudian kepada saudara, kepada seluruh bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa saudara. Kita akan berdoa semua yang tunduk kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekalipun banyak kekurangan-kekurangan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan tolong. Roh Kudus menyempurnakan. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Memberitakan Injil. Sehingga Injil itu berbuah, berkembang. Menghasilkan buah-buah. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami percaya bahwa Yesus sebentar lagi akan datang. Biarlah kami semua yang sudah beriman, tetap beriman, tetap percaya, tetap setia, tetap semangat terus. Bagi kami yang mulai undur, mulai lemah, kami percaya Roh Kudus akan tegur, Roh Kudus akan beri kekuatan, Roh Kudus akan meneguhkan iman mereka semua. Sehingga mereka boleh kembali bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang ada di rumah. Saya akan membacakan pengumuman untuk kita semua, khususnya jemaat Mangga 2. Hari Senin dan hari Rabu kita ada latihan dan syuting ibadah online. Dan juga hari Selasa kita ada ibadah doa syafaat mulai dari jam 6 sore sampai selesai. Dan juga hari Kamis kita ada ibadah PPK di tempat ini mulai dari setengah 8 juga sampai selesai. Dan hari Jumatnya kita ada ibadah kaum wanita di tempat ini juga mulai dari jam 3 dan dilanjutkan pada malam harinya kita ada ibadah kaum pria. Dan juga hari Sabtu kita juga dilanjutkan ada ibadah dewasa muda saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak yang merasa sudah dewasa boleh diajak kembali di dalam ibadah dewasa muda ini. Dan hari Minggunya seperti sekarang ini ya kita juga ada ibadah raya kita
jam 8 pagi saudara. Dan tak lupa hari minggu terakhir, bukan hari, minggu terakhir di bulan Agustus ini kita selesai ibadah raya, kita ada baptisan air. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah mengisi formulir baptisan air, boleh nanti di bawah kita akan menyelenggarakan baptisan air itu. Baik saudara, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita sudah dapatkan dari pagi tadi sampai siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlebih lagi kita sudah dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup ibadah di tempat ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhanku Yesus. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah online ini terselesaikan dengan baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau akan menyertai bagi mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang melihat ibadah online ini ya Bapa. Khususnya jemaat Mangga 2 ya Bapa. Engkau sertai, jaga mereka, dan Engkau juga memberkati mereka, baik itu dalam pekerjaan mereka, baik itu dalam rumah tangga mereka, baik itu juga dengan studi ataupun yang lain yang mereka kerjakan ya Bapa. Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Engkau akan memberkati juga kami setelah ibadah ini selesai ya Bapa. Dan Engkau hantarkan kami dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun juga. Mari saudara, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita dan hati kita menghadap kepada Dia. Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus itu sendiri, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang sangat kami nikmati pada pagi hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha, Engkau datang kembali di awan permai, menjemput kami sebagai orang yang beriman dan percaya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Haleluya, amin.